Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asrada alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqal ihsan fi ahsani taqwim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin khataman nabiyil mursalin. Fa salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ذي الأزهار وقوت الأحمار ونور الأزهار بسم الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الذات والمعراج والبرق والدافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه طاهر معثر معزم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوحه والقلم شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي قاسم سيد الكونين وأسرف الثقلين سيدنا ومولانا محمد نبي العرب والعزم محبوب عند رب المشرقين ومغربين. يا أيها المستقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. وفرج عن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيدنا لطلة بحق محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Thayyibin. Mudah-mudahan tadi kita mendengar daripada Al-Quran yang dibaca. Kemudian ba'da maghrib kita lanjutkan pembacaan qiraatul maulidin Nabi SAW. Kita berharap di kampung kita, wilayah kita yang hadir di ini tempat, kita minta kepada Allah mudah-mudahan yang datang Allah kabulkan hajatnya. Yang punya masalah diselesaikan masalahnya. Yang punya utang piutang diselesaikan utang piutangnya. Tidaklah kita keluar di ini masjid, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kita. Dan kita berharap berkumpulnya kita ini sempat di akhirat dikumpulkan oleh Allah masuk surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir tidak panjang lebar ibu-ibu. Karena di sini ada guru kita Ustaz Ridwan. Wa insyaallah sedikit aja mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita yang hadir. Satu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah taala. Kita berada di tempat minimal di hati girang. Senang dengan adanya bulan yang dilahirkan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kita berharap cuman senang. Banyak di antara umat Nabi Muhammad yang lain kalau datang bulan maulid deg-degan. Takut Ustadz DKM minta proposal maulid. Ya bangga. Tapi ibu-ibu ketahuilah, kalian senang gembira dengan datangnya bulan yang dilahirkan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pengampunan dosa buat kita yang menginfakkan harta kita, yang berjuang buat mengadakan Maulid Nabi Muhammad. Demi Allah, mereka akan mendapatkan kesenangan dari Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Kenapa? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi dzalikal falyafrahun. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, qul bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Sekarang kita mau tanya, siapa karunia Allah yang paling besar? Siapa rahmat Allah yang paling besar? Gak lain dan gak bukan. Apakah rahmat Allah surga? Apakah karunia Allah Ta'ala malaikat? Bukan. Rahmat Allah yang paling terbesar, karunia Allah yang paling terbesar adanya Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karunia Allah paling terbesar, rahmatnya Allah paling terbesar, dilahirkan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kalau Nabi nggak dilahirkan, kita nggak kenal namanya sholat. Nabi nggak dilahirkan, kita nggak kenal namanya ibadah, sujud, beribadah, sedekah, haji, berbuat baik, beribadah kepada Allah melalui adanya kelahiran Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad.
Apa kata Allah? Fabijalikal falyafrahun. Katakan kepada umatmu agar mereka bergembira, senang dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Siapa itu? Dilahirkan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sebagaimana rahmat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat buat seluruh alam. Berarti rahmatnya Allah, karunia Allah yang paling terbesar adanya dilahirkan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketahuilah, ibu-ibu tahu Abu Lahab. Dalam Al-Quran tertera Abu Lahab itu orang yang luar biasa, yang mohon maaf kafir, nggak beriman sama Allah. Tapi ketahuilah, diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas bermimpi, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Abbas bermimpi melihat Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kesenangan, kebahagiaan. Jemari Abu Lahab ketika haus, beliau minum air jemari yang keluar dari air tersebut. Ketika dalam keadaan hari Senin mendapatkan ketidakazaban dari Allah Ta'ala setiap hari Senin. Kenapa Abu Lahab, Ibnu Abbas memimpi melihat Abu Lahab tidak diazab setiap hari Senin? Abu Lahab cuma punya satu, ibu-ibu. Abu Lahab gembira, senang dengan kelahiran Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Abu Lahab ketika Aminah melahirkan yang namanya Nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad, Abu Lahab perintahkan dia punya budak untuk datang ke rumah Aminah, cek keponakannya laki-laki apa perempuan. Sampai di rumah Aminah, ini budak melihat mempunyai keindahan, yaitu anaknya laki-laki. Siapa dia? Nabi kita Muhammad SAW. Ini perempuan budak datang kepada Abu Lahab. Ya Abu Lahab, beruntunglah engkau, bahagialah engkau, karena engkau punya keponakan laki-laki. Orang-orang jahiliyah dulu kalau punya anak laki-laki girang, punya anak laki-laki senang, punya anak laki-laki suatu kebanggaan. Saat ini Abu Lahab senang, dia punya keponakan laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab, dia memerdekakan budak yang diperintahkan untuk datang ke rumah Aminah untuk menyaksikan Aminah lagi melahirkan. Maka budak tersebut dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kemudian hartanya, daging, kambing, seluruh daging dipotong oleh Abu Lahab, dibagikan kepada fakir miskin untuk senang gembira dengan kelahiran Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Sebab itulah Abu Lahab setiap hari Senin, ibu-ibu, mendapatkan keringanan dari Allah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Setiap hari Senin Ibnu Abbas bermimpi Abu Lahab tidak pernah disiksa oleh Allah disebabkan girang, senang dengan kelahiran Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Makanya kita ini beruntung, orang yang senang saja, Abu Lahab saja yang nggak demen dengan kelahiran, dengan tidak beriman saja mendapatkan kemuliaan dari Allah. Wah, bagaimana kita umat Nabi Muhammad? Gimana kita umat Rasulullah yang gembira, yang senang mengorbankan hartanya untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang berpartisipasi di dalam perjuangan untuk memperingati Maulid Nabi SAW, segala urusannya dipermudah oleh Allah Ta'ala, dan di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana Al-Imam Busiri mengatakan dalam syair Muhammadiyahnya, Muhammadun jikruhu rahuli anfusina, Muhammadun fardu alal umami. Muhammad menyebut namanya, ibu-ibu, kita nyebut nama Nabi Muhammad, memuji nama Nabi Muhammad, membaca biografinya Nabi Muhammad, membaca qasidahnya Nabi Muhammad, membaca maulidnya Nabi Muhammad. Rahuli anfusina, membuat ketenangan setiap jiwa-jiwa manusia yang punya problem, yang punya masalah, yang punya kesumpakan, dia punya hati, banyak nyebut nama Nabi Muhammad, banyak selawat sama Rasulullah, maka segala urusan, permasalahan, problem akan dipermudah oleh Allah Ta'ala, bakal diberikan kesenangan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Muhammadun jikruhu fardu alal umami, Muhammad, merayakan kelahiran Muhammad wajib setiap umat Nabi Muhammad. Maka kita beruntung sebagai umat Rasulullah yang meneladani, yang mengikuti, yang mengadakan peringatan maulid ini. Mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala, ampunan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita keluar dari ini tempat, segala urusan kita dipermudah oleh Allah Ta'ala. Keluar ini tempat, kita datang penuh dengan dosa, penuh dengan hilaf, punya dengan kesalahan. Kita berharap kepada Allah dengan berkah maulid Nabi Muhammad agar dosa kita dihapus sama Allah Ta'ala. Rabbi farfa'na barakatihim wahdina al-husna bihurmatihim
وعمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد خلقه أجمعين والحمد لله رب العالمين الف minkum. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, andai kata lisan, perbuatan, akhlak, perangai yang kurang baik, yang kurang pantas, Al-Baqi minta buka kapitul maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.